Yang pertama, apa yang dilakukan Bapak Ibu apabila pinjaman macet? Nah, di regulasi sebenarnya secara tidak langsung sudah ada aspek perlindungan konsumen untuk hal-hal seperti ini. Sedangkan untuk penerima pinjaman, sama juga melakukan klarifikasi dengan penyelenggara fintech lending mengenai alasan keterlambatan pembayaran dan memberikan komitmen atau kepastian jangka waktu pembayaran kepada penyelenggara. Jadi nggak perlu kita harus lari atau apa gitu. Justru itu memancing permasalahan yang lebih jauh. Penawaran melalui SMS itu benar-benar sebenarnya dilarang atau ke WA kalau memang kita nggak pernah ada kaitannya dengan satu proses di mana kita berusaha mencari tahu atau meminjam ke perusahaan fintech tertentu gitu ya. Selama tahun 2020, dari 2018, itu sudah 2.591 perusahaan fintech ilegal yang ditutup oleh Satgas. Kalau dalam makroekonomi, kelas pengusaha ini yang seperti ini daya tahannya luar biasa. Dia tidak rentan terhadap krisis, tidak rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi global. Kan artinya kalau kita mau pinjam, taruh misalnya 30%, itu menurut saya ya sangat bisa dikelola kalau pinjaman 30%-an. Ya, kalau pinjaman itu terlalu besar, hati-hati. Masalah itu masalah bayar kembalinya. Kalau di dalam perpajakan tuh ada nomor 169 PMK ya, itu tahun 2015 bahwa modal yang diakui oleh mereka tuh 4:1. Jadi 4:1 tuh kalau modalnya 25 di atasnya 100 gitu, 25/100 gitu. Bagaimana jika modal aktual tidak sama dengan modal yang tercatat di akta? Jadi gini, itu biasa Pak, kalau di dalam akta notaris misalnya, bahwa modal yang ditetapkan, jadi ditetapkan dulu di dalam akta itu adalah 1 miliar. Nah, kalau dalam undang-undang minimal 20% daripada jumlah itu disetorkan. Idealnya berapa persen dari laba ditahan dan dividen yang dibagi? Jadi sebetulnya tergantung saat sudah laba. Jadi waktu tutup tahun biasanya diperhitungkan di bulan Februari, kita udah tahu bahwa untungnya misalnya untung perusahaan adalah 2 miliar. Pertanyaannya gini, 2 miliarnya mau dibagi dividen berapa?